Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai saudara Sebordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang cara mengatasi ketakutan dalam pikiran kita, ya. Namun sebelum itu, buat kamu yang mau mengatasi overthinkingmu, silakan kamu bisa download Stop Overthinking Blueprint. Silakan kamu bisa klik link yang ada di deskripsi, kamu bisa download secara gratis, ya. Ada 3 step untuk mengatasi overthinkingmu, oke? Nah, pada podcast kali ini saya akan melanjutkan pertanyaan terakhir ya dari Iva. Wah, ini spesial banget nih buat Iva nih. Di email dia nanyanya cukup banyak, jadi saya akan spread untuk jadi beberapa episode, jadi 3 episode nih ya. Ini episode terakhir untuk menjawab pertanyaan dari Iva. Dan di pertanyaan ketiga ini, Iva bertanya bagaimana sih caranya mengatasi ketakutan dalam pikiran. Jadi ya memang pikiran kita itu adalah sumber dari emosi kita. Ini kayak yang saya bahas di webinar saya beberapa waktu lalu ya, webinar Unlimited Success di tanggal 26 Juni ya kalau nggak salah. Nanti buat kamu yang kelewat mungkin nanti bisa ikut yang di next webinarnya. Tapi saya belum tahu kapan, nanti kalau udah ada pengumuman langsung join aja ya. Bisa saya share di podcast ataupun di email pemberitahuannya. Jadi di webinar tersebut saya ngebahas pikiran kita itu akan berpengaruh kepada perasaan kita. Perasaan kita itu akan berpengaruh kepada perilaku kita. Dan perilaku kita itu akan berpengaruh kepada hasil yang kita terima, ya. Jadi bayangin kalau misalnya di dalam pikiran kita aja kita udah takut gitu ya. Akhirnya perasaannya kita jadi takut, jadi cemas, jadi nggak berani. Perilakunya kita jadi nggak berani untuk ambil action, nggak berani untuk take action. Akhirnya hasilnya ya kita gitu-gitu aja. Kita nggak bisa mencapai goal kita. Jadi pikiran itu adalah tahap pertama untuk kita bisa mengubah hidup kita jadi jauh lebih baik. Dan seringkali banyak orang hidupnya gitu-gitu aja karena dia nggak berani untuk berubah. Dia mengharapkan hasil yang berbeda, tapi dia masih terpenjara dalam ketakutan dalam pikirannya, sehingga dia tidak ngapa-ngapain, dan akhirnya hidupnya gitu-gitu aja. Lalu gimana sih kita bisa mengubah gitu ya ketakutan-ketakutan dalam diri kita? Jadi kalau di NLP itu ada 2 hal ya yang harus kita ubah. Yang pertama itu adalah dari kata-kata kita. Yang kedua adalah dari apa yang kita bayangkan, ya. Jadi pikiran kita tuh berpikir dengan kata-kata atau pertanyaan, dan yang kedua adalah dari apa yang kita bayangkan. Misalnya contoh setiap hari nih ya, kita pasti berpikir kayak mau makan apa ya, mau pakai baju apa ya, nanti yang mau dikerjain yang mana dulu ya. Pasti kita bertanya. Dan pertanyaan tadi itu akan mengarahkan fokus kita. Kita akan mengarah ke fokus untuk ke solusi atau justru ke hal-hal yang menghambat diri kita, ya. Contoh nih misalnya, ada orang yang mau public speaking, tapi dalam pikirannya dia putar terus berulang-ulang, kalau saya gagal gimana? Kalau saya salah gimana? Kalau orang lain gak suka gimana? Jika yang dia ucapkan pertanyaan-pertanyaan itu terus, akhirnya otak akan memberikan jawabannya. Akhirnya berpengaruh kepada apa yang kita bayangkan. Waduh, nanti orang-orang bakal gak suka. Kita belum selesai dia udah keluar dari ruangan. Terus mungkin dia share di sosial medianya bahwa kita tidak bisa public speaking dengan baik. Nah, jadi ketakutan kayak gitu, ya. Karena itu adalah yang kita ulang-ulang dalam pikiran kita. Jadi itu yang harus diubah. Jadi bukan fokus pada yang negatif, tapi fokus pada yang positif. Daripada berpikir gimana kalau gagal, lebih baik berpikir gimana ya kalau saya sukses. Ini yang saya lakukan dulu ketika saya pertama kali jadi trainer. Saya berpikir, gimana ya kalau saya sukses di usia muda? Gimana kalau saya justru bisa jadi manfaat buat orang lain? Gimana kalau saya bisa justru jadi inspirasi buat orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu yang akhirnya justru membentuk diri saya. Dan akhirnya saya bisa menjadi seorang trainer, saya bisa menjadi seorang podcaster, dan saya bisa menginspirasi banyak orang. Kalau saya tidak bertanya seperti itu, tidak mengarahkan fokus seperti itu, mungkin saya tidak akan berada dalam titik ini saat ini, seperti itu ya. Jadi pakai kata-kata, pakai pertanyaan yang memberdayakan, bukan justru yang menghambat kita. Lalu yang kedua adalah dari apa yang kita bayangkan ya. Pernah gak sih kamu kayak habis nonton film terus kayak takut sendiri untuk tidur di kamar sendiri gitu? Padahal hantunya gak ada gitu. Tapi kenapa sih kok kita takut? Karena kita membayangkan hantunya gitu. Dan pikiran kita itu gak bisa ngebedain mana yang nyata, mana yang enggak. Ketika kita ngebayangin, itu gambaran dalam pikiran ya nyata aja gitu. Akhirnya kita jadi takut sendiri, jadi cemas sendiri gitu, padahal nggak ada.
Nah, sama juga dalam kehidupan. Kalau kita selalu membayangkan kegagalan, membayangkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, badan kita menerimanya itu sebagai sebuah kenyataan. Sehingga kita akan jadi takut, kita akan jadi cemas, dan akhirnya itu akan berdampak pada diri kita dan kita tidak berani take action. Dan akhirnya hidup kita bakal gitu-gitu aja. Jadi bayangkan, daripada ngebayangin bagaimana kalau kita gagal, kamu bisa puter pikiran gimana kalau kamu berhasil. Ya, kalau kamu sukses gimana. Bahkan atlet pun menggunakan teknik ini untuk bisa perform dengan baik. Seperti misalnya Kobe Bryant, seperti itu. Dia ada saat-saatnya di mana dia menjamin mata, dia visualisasi, dia ngebayangin dia bermain bagus, baru dia main. Dan ini pun sudah dilakukan oleh berbagai macam atlet untuk melakukan ini gitu ya. Ini namanya sport psychology. Dan kita bisa gunakan juga untuk kehidupan kita. Kenapa enggak kita ngebayangin hal-hal yang baik terjadi, kita ngebayangin bagaimana kita bisa perform dengan baik, dengan optimal. Jadi dari segi kata-kata dan pertanyaan itu memberdayakan. Dari apa yang kita pikirkan, kita bayangkan ya, kita putar dalam otak kita, film di otak kita, itu hal-hal yang positif. Sehingga ketakutan tadi bisa menghilang atau minimal bisa berkurang. Dan kamu bisa take action untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke? Mungkin itu dulu sharing kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di Spotify, karena supportmu sangat-sangat bermakna untuk kami ya. Dan juga kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu bisa share ke teman dekat, ke pacar, saudara, keluarga, ya orang-orang terdekatmu agar mereka bisa jadi jauh lebih baik ya. Dan kamu bisa juga share di Instastory, jangan lupa di mention, di tag @andreasberdes, nanti saya akan repost. Oke? Thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini, semoga bermanfaat. Never stop learning because life never stop teaching.